Saudara-saudari, Malam ini kita akan membahas sebuah tema kebenaran yang sangat baik. Kebenaran pada sesi ini adalah tentang sejauh mana saudara 11 Bo tiba. kima ala tiba di sana. Pada Suatu malam tahun lalu, Roh Bapa berkata di dalam saudara 11 Bo. Sejauh mana saudara 11 Bo tiba, kemah Allah sampai di sana. Sishap tempat yang dikapai ol saudara shibo adala tempat di mana kima berada. Hal ini sama seperti umat Israel zaman dahulu. Pada zaman Musa. Ketika tiang awan dan tiang API ala bahenti. Umat Israel pun berkemah, yaitu ketika tiang awan dan tiang api Allah. Bahenti di atas mereka. Israel mendirikan kemah Tuhan dan menempatkan tabut perjanjian di dalam kemah, menempatkan kandil emas, mezbah emas, meja emas, serta mezbah korban di tempat yang semestinya. Naman. Kadang-kadang tiang awan dan tiang API ala hanya bahenti selama beberapa hari. Maka begitu tiang awan dan tiang api itu bergerak, Israel harus segera berangkat. Israel pun harus membongkar kemahnya, lalu mengangkat tabut perjanjian. Kumana tiang awan pergi? Mereka pun. Tempat tiang awan dan tiang API bahenti. Mereka berkemah di sana. Demikianlah selama 40 tahun. Israel berangkat atau berkemah. Semuadai tentukan ol tiang awan dan API Tuhan. Di dalam Alkitab, Kitab Bilangan mencatat bahwa umat Israel telah berkemah sebanyak lebih dari 40 kali. Jumlah pastinya. Saudara shibo agak lupa. Namun masa berkemah terlama kemungkinan besar adalah di kaki Gunung Sinai. Sekitar 1 tahun lamanya. Waktu mereka tinggal paling lama adalah sekitar 1 tahun di kaki Gunung Sinai. Lalu apa maksud saudara 11 Bo menyampaikan hal ini hari ini? Artinya, Bapa akan menuntun kita menemukan tempat tinggal yang damai. Seperti kemarin saudara 11 Bo baru saja menetap selama 2 hari di suatu tempat yang cukup baik. Namun malam ini telah ditemukan oleh petugas. Dan tidak diizinkan lagi melakukan siaran langsung di sana. Bahkan kami dipindahkan ke tempat lain. Mengapa hal ini terjadi? Ternyata ada rencana indah dari Allah. Allah ingin agar kita menyampaikan kebenaran di tempat yang tepat. Bukan di dalam ruangan, melainkan di luar ruangan, dalam lingkungan yang lebih sulit. Jika Bapa membiarkan kita tinggal lama di suatu tempat, kita akan tinggal lama di sana. Jika Bapa menganggap perlu pindah ke tempat lain, kita pun akan pindah ke tempat lain. Semuatindakan ditentukan tiang awan dan API Tuhan. Bukan ol keputusan kita sendiri. Dengan demikian, seluruh perjalanan kita dipimpin oleh Tuhan. Umat Israel keluar dari Mesir dan berjalan melalui padang gurun. Allah sering memerintahkan Israel untuk berangkat, dan sering pula memerintahkan mereka berkemah. Namun Bapa terus memimpin Israel melewati jalan padang gurun itu. Hingga akhirnya setelah 40 tahun berlalu, mereka akhirnya tiba di tanah Kanaan. Mengapa perjalanan yang seharusnya singkat malah memakan waktu hingga 40 tahun? Karena Allah memiliki tujuan. Allah ingin supaya umat Israel belajar taat kepadanya. Agar setelah belajar taat, mereka dapat mengembangkan iman kepada Allah. Setelah 40 tahun berlalu, setelah berkemah dan pindah sekitar 40 kali, umat Israel akhirnya telah mengembangkan iman yang sempurna. Banyak orang meninggal di padang gurun. Namun generasi yang lahir selama masa pengembaraan di padang gurun telah mengembangkan iman kepada Allah. Begitu iman mereka mencapai kepenuhan, mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Mengapa karunia kita membuat saudara Sibo menderita dan terusir? Baru saja mendapatkan lingkungan yang cukup baik, tinggal selama 2 hari. Baru saja menetap di sana untuk siaran langsung selama 2 hari, langsung harus pergi lagi. Ada suatu alasan. Alasannya adalah Bapa Sorgawi ingin saudara Sibo mengalami penderitaan. Bukan tinggal dalam lingkungan yang nyaman, melainkan tinggal dalam lingkungan yang penuh kesulitan dan penderitaan. Supaya saudara Sibo belajar taat di dalam lingkungan seperti ini. Dan juga dapat mengeluarkan iman yang penuh. Kemuliaan bagi Bapa Surgawi dan Tuhan. Amin.